Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwanu fillah, terkhusus adik-adikku yang semoga Allah senantiasa menjaga antum semua yang saat ini masih di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengumpulkan kita di pesantren tercinta kita, Albina Islamic Boarding School. Dalam beberapa menit ini izinkan saya berbagi dengan antum semua tentang sebuah perkara yang harus kita miliki sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, mencintai Allah. Mencintai Allah merupakan sebuah perkara yang wajib kita lakukan, wajib kita usahakan dan harus kita miliki. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah keterangannya, hadisnya, kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu fulanan nada Jibril." Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah bakal memanggil malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di antara sekian para malaikatnya. Untuk apa dipanggil? Allah mengatakan, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahibba." Jibril, kata Allah, saya cinta sama si fulan, maka Anda wajib cinta sama dia. Fa'ahabbahu Jibril, kata Nabi. Akhirnya malaikat Jibril pun mencintai hamba tersebut. Kenapa? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma itu, adik-adikku semua. Bukan cuma itu. Nabi mengatakan ketika Jibril sudah mendengarkan pernyataan Allah, lalu melakukan apa yang Allah perintahkan, Jibril kemudian mengumandangkan sebuah pengumuman kepada seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, mengatakan, "Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh." Wahai penduduk langit, wahai penduduk bumi, Allah cinta sama si fulan, maka kalian pun harus cinta sama si fulan ini. Allah mengatakan, "Fa'ahabbahu ahlus sama'i wal ard." Akhirnya penduduk langit, penduduk bumi cinta sama hamba ini. Dan tidak mungkin Allah cinta kepada seseorang kalau orang ini gak cinta sama Allah. Gak mungkin. Ya, tidak mungkin, ikhwan fillah. Insya Allah setiap yang Allah cintai pasti dia cinta kepada Allah. Walaupun tidak setiap orang yang cinta sama Allah, Allah bakal cinta sama dia. Karena sekarang banyak orang mengatakan cinta tapi cuma sekedar di bibir saja. Tidak terbukti dalam prakteknya, amalannya, kesehariannya. Maka ini poin penting kenapa kita sampaikan penting. Karena dengan mencintai Allah bisa menumbuhkan kecintaan Allah kepada kita. Sehingga dalam kehidupan kita selanjutnya, langkah-langkah kita selanjutnya akan senantiasa dibantu, diiringi, ditolong, malah dicintai oleh Allah dan semua makhluknya tanpa terkecuali. Tapi kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara mencintai Allah? Apa tanda seorang itu cinta sama Allah? Ternyata di antara tandanya adalah, di antara cirinya adalah orang ini terus berusaha untuk senantiasa mendengarkan, membaca, mentaati kalam-kalam Allah. Ibarat orang yang cinta dengan seseorang, ketika lama gak bertemu, rindu dengan suaranya, kangen dengan perkataannya. Maka orang yang cinta sama Allah juga demikian. Rindu dengan perkataan-perkataan Allah, kangen dengan kalam-kalam Allah. Dan ketika kalam Allah dibentukkan dalam mushaf Al-Quran, maka itulah tanda orang yang cinta kepada Allah. Menjadikan Quran di hatinya, menjadikan Quran senantiasa ingin dibacanya, didengarnya, pengisi waktu luangnya, teman dalam
kekosongan waktunya, atau malah memaksakan diri untuk senantiasa berteman dengan Al-Quran walaupun sibuk. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Makanya seorang sahabat pernah mengatakan, kalau Anda ingin melihat bagaimana besarnya cinta seorang hamba kepada Allah, lihat bagaimana Quran di hatinya. Lihat bagaimana Quran di hatinya. Tidak mungkin orang yang cinta Allah mengabaikan Al-Quran. Tidak mungkin. Makanya Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang mengabaikan Al-Quran akan dapat kehidupan yang susah, yang sulit dan menyulitkan gitu. Maka ikhwanu fillah, adik-adikku yang saya hormati, yang saya banggakan, ketika antum kelak nanti akan masuk ke Al-Bina, di Al-Bina antum akan dibiasakan berinteraksi dengan Al-Quran dengan tujuan agar muncul tumbuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika antum sekarang pun sedang di rumah, cobalah bukan cuma sekedar menambah hafalan dari 2 menjadi 3 jadi 4, 5 jadi sekian gitu. Tapi juga selain itu gitu. Selain itu tetap membacanya. Karena ada orang yang kadang fokus nambah terus gitu, tapi mengabaikan membacanya dengan seksama, dengan artinya, dengan tafsirannya, sehingga dia lebih paham akan maknanya dan lebih terdorong untuk mengamalkannya. Karena ketika seseorang menjadikan Quran di hatinya, bukan cuma sebatas banyak hafalannya, bukan cuma sebatas sering membacanya, tapi lebih hebat daripada itu. Dia sering baca, dia sering kaji, dia sering dengar, dan yang lebih utama, dia mengamalkan isi Al-Quran. Maka mari sama-sama kita raih kemuliaan yang Allah sudah siapkan bagi mereka pecinta Al-Quran. Rasul pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Inna lillahi ahlun fil ardi. Allah itu punya keluarga di muka bumi. Siapa? Kata Nabi SAW, ahlul Quran. Keluarga Allah di muka bumi adalah mereka yang senantiasa menjadi teman-temannya Al-Quran, menjadikan Quran di hatinya, interaksi banyak dengan Al-Quran. Maka mari sama-sama kita raih kemuliaan ini menjadi bagian dari keluarga Allah dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran di hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.